Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Nama saya Caroline Shen dengan NIM Dodo di 10058 dan dalam video presentasi ini saya akan membahas jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap pengelolaan keuangan pada generasi Z di Kota Medan dimediasi oleh perilaku konsumtif. Di mana penelitian ini membahas bagaimana generasi muda mengelola keuangannya dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut, khususnya dari sisi literasi keuangan, gaya hidup, dan perilaku konsumtif. Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, di mana generasi ini tumbuh di era digital dan sangat terbiasa dengan teknologi. Namun, ironisnya justru banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan pribadi. Menurut data OJK, tingkat literasi keuangan Gen Z di Indonesia hanya sekitar 44%, lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, Gen Z juga tercatat sebagai pengguna paylater tertinggi yaitu sebesar 26,5%, di mana hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gen Z sangat digital, mereka masih rentan terhadap pengambilan keputusan keuangan yang kurang bijak. Hal ini dipakai untuk melatar belakangi adanya penelitian ini. Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi pengelolaan keuangan? Dan pertanyaan kedua yaitu apakah perilaku konsumtif berperan sebagai variabel mediasi? Dan dilanjutkan dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung dari literasi keuangan dan gaya hidup terhadap kemampuan mengatur keuangan pribadi khususnya di kalangan Gen Z di Kota Medan. Nah, metodologi penelitian di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik melalui teknik structural equation modeling atau SEM berbasis partial least square atau PLS. Jumlah respondennya adalah 100 orang dari kalangan Gen Z yang berdomisili di Kota Medan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner lalu dianalisis menggunakan software Smart PLS 3.0. Variabel yang diuji yang pertama yaitu ada literasi keuangan sebagai variabel independen atau X1, gaya hidup sebagai variabel independen atau X2, perilaku konsumtif sebagai variabel mediasi atau bisa disebut variabel Z, dan pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Literasi keuangan dan gaya hidup. Literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola uang, memahami produk keuangan, dan membuat keputusan bijak, di mana literasi keuangan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan, keuangan, perilaku orang tua. Selanjutnya yaitu gaya hidup, di mana gaya hidup merupakan cara individu mengelola waktu, uang, dan aktivitasnya. Gaya hidup dipengaruhi oleh tren sosial, modernisitas, dan lingkungan perkotaan. Selanjutnya ada perilaku konsumtif dan pengelola keuangan, di mana perilaku konsumtif ditandai dengan kecenderungan membeli barang secara berlebihan atau tidak terencana. Salah satu pemicunya adalah iklan dan pengaruh sosial media digital. Selanjutnya, kondisi ini seringkali membuat pengeluaran melebihi pemasukan. Sementara itu, pengelolaan keuangan berarti kemampuan menyusun perencanaan, mengelola pendapatan, menabung, dan membuat keputusan pembelanjaan yang rasional di mana manajemen keuangan yang baik akan membantu seseorang hidup lebih stabil secara finansial. Nah, hasil analisis model, hasil R-square, di mana literasi dan gaya hidup menjelaskan 73,4% variabilitas pengelolaan keuangan, di mana mereka juga menjelaskan 59,3% perilaku konsumtif. Di mana perilaku konsumtif ini dapat dijelaskan kedua variabel tersebut. Seluruh indikator dalam model dinyatakan valid dan reliable dengan nilai loading factor, AV, dan composite reliability yang memenuhi standar yaitu lebih dari 0,7. Nah, ini merupakan hasil uji hipotesis, di mana penelitian menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada gaya hidup juga berpengaruh signifikan positif dan dilanjutkan oleh perilaku konsumtif yang berpengaruh signifikan negatif terhadap pengelolaan
keuangan atau tidak berpengaruh. Selanjutnya, ada literasi keuangan maupun gaya hidup ternyata memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku konsumtif itu sendiri. Nah, menariknya ketika diuji sebagai variabel, perilaku konsumtif tidak berperan secara signifikan dalam menjembatani hubungan antara literasi keuangan atau gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan. Di mana ini berarti pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan terjadi secara langsung tanpa perlu dimediasi oleh perilaku konsumtif. Nah, kesimpulan penelitian dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan. Keduanya juga mempengaruhi perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan, maka tidak ada pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Nah, ini merupakan opini pribadi saya, di mana menurut saya sebagai bagian dari generasi Z, saya merasa sangat dekat dengan isu yang diangkat dalam jurnal ini, di mana kita hidup di zaman yang serba instan, kemudian teknologi seringkali membuat kita terlena dalam gaya hidup konsumtif, terutama dengan adanya fitur seperti pay later, di mana namun kenyataannya kemampuan teknologi tanpa dibarengi dengan kedisiplinan finansial justru bisa menjadi bumerang, di mana banyak anak muda terjebak utang bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mampu mengendalikan diri atau pengaturan finansial yang buruk. Di mana menurut saya literasi keuangan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi, bukan hanya soal hitung-hitungan uang, tetapi soal kemampuan mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab untuk masa depan diri sendiri. Nah, selanjutnya, dari sudut pandang moral, pengelolaan keuangan adalah bentuk tanggung jawab. Di mana etika dalam keuangan berarti kita tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab pada keluarga, lingkungan, bahkan masa depan diri kita sendiri. Gaya hidup yang berlebihan bisa menunjukkan kekosongan nilai. Sebaliknya, hidup yang sederhana terukur mencerminkan moral seperti kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Di mana menurut saya, seharusnya generasi Z itu melek bukan hanya secara digital, tetapi juga secara etis dan finansial. Masa depan yang baik bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang karakter, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, mengelola hidup, termasuk soal keuangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak setiap presentasi. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang mendengarkan dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak secara finansial dan bermoral.